Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada dalam nyata maupun dalam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen, karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa kitab Padepokan Sengkelat yang berisi beragam ilmu spiritual dan supranatural. Baik sedulur semua, malam ini yaitu hari apa ini ya? Hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 jam 21 malam, Mbah Wira ada klien, yaitu klien nomor 7705. Terawangan masuk kemarin ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 6 ya, Januari 2023 jam setengah 6 pagi. Masih pagi banget. Terawangan sebuah gelang ya yang terbuat dari batu-batu yang bercampur dengan logam, yang mana dari bahannya Mbah Wira tahu bahwa benda-benda ini memang mampu menyimpan energi dalam jumlah besar, sehingga Mbah Wira sebelum menyampaikan hasil terawangannya telah Mbah Wira spill duluan bahwa hai mas gitu, yang punya gitu kan, benda-benda ini bagus loh apabila Anda ritualkan ulang kemudian diisi dengan khodam maupun energi ya. Kalau khodam itu ya berarti jin yang sudah ditundukkan, sementara energi itu berarti tulpa ya. Tulpa adalah energi yang sudah didesain agar memberikan tuah tertentu bagi pemiliknya. Memang ini nampaknya adalah apa ya, semacam muta besi begitu ya, ataupun batu-batu lainnya yang memang unik ya secara fisik, secara penampilan. Ini kalau dalam bahasa ilmiah itu secara morfologi gitu ya, Mbak Wira sudah bisa melihat bahwa memang batu-batu ini istimewa. Ini klien nomor 7705 mengaku bahwa bahannya adalah batu meteor dan batu-batu vulkanik. Nah, terlepas dari apapun itu bahannya, Mbah Wira telah dibayar ya senilai 150.000 untuk melakukan terawangan pada benda ini, dan karena Mbah Wira sudah dibayar, maka Mbah Wira harus menyampaikan hasil terawangan tersebut dengan cara yang paling baik, paling jujur, apa adanya, nggak ngadi-ngadi, nggak mengada-ngada, nggak bohong, hanya demi menyenangkan klien semata. Karena dibayar itu artinya ada tanggung jawab moral untuk menyampaikan sesuatu yang benar gitu ya. Sebuah gelang ya dari klien nomor 7705. Di sini Mbah Wira cek dengan beragam metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi dulu. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena sebuah benda bertuah itu adanya tuah karena dia mengandung energi di dalamnya. Apakah energi itu berasal dari alam? Ya, contohnya batu-batu meteor, batu-batu vulkanis, atau mustika ya, mustika merah delima, mustika kelapa, mustika kol buntat, mustika lipan, dan sebagainya. Benda-benda semacam itu memang seringkali terbuat dari batu, yang mana alam yang membuatnya terisi energi, alam yang mengisinya dengan energi, dan alam yang merubah karakter benda-benda tersebut dari yang sebelumnya tidak bertuah jadi memberikan tuah. Nah, untuk benda dari klien nomor 7705 ini, ketika Mbak Wira cek, energi alamnya tidak ada. Jadi memang ini kosong secara energi alam. Yang kedua, apakah ada energi manusia di dalamnya? Ya, energi manusia berarti energi praktisi yang meritualkan benda ini dalam rangka untuk merubah karakter dari yang sebelumnya benda ini tidak bertuah menjadi bertuah. Memang secara alami sudah memiliki sifat bagus. Ini ibarat baterai itu mAh-nya besar nih, kapasitasnya bagus, kapasitasnya besar. Tapi ternyata secara energi manusia ketika Mbak Wira cek juga nggak ada, kosong. Jadi energi manusianya nggak ada. Kemudian yang ketiga yaitu energi dari makhluk yang namanya jin. Jin yang sudah ditundukkan disebut dengan khodam. Seorang praktisi terawangan harus bisa membedakan mana energi manusia, mana energi khodam.
Khodam pun demikian, mana jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian sehingga bisa kita sebut dengan khodam, ataukah ia hanya sekedar jin liar semata. Itu harus paham, harus bisa membedakan. Itu wejangan dari gurunya Mbah Wira. Ketika Mbah Wira berguru dibilang bahwa harus paham cara membedakan masing-masing energi tersebut. Nah, ini untuk benda dari klien nomor 7705 Mbah Wira cek tidak ada ya energi dari kodamnya, tidak ada. Mbah, kok nggak ada energinya semua, ini bagaimana? Ya nggak bagaimana. Ya, beberapa hari yang lalu Mbah Wira sempat juga melakukan terawangan. Loh Mbah, saya bingung Mbah, katanya praktisi A ini kok energinya besar sekali. Katanya praktisi B juga demikian, ini energinya wah hebat luar biasa, bisa bikin kebal. Kebal bacok, kebal tembak, kebal miskin gitu misalnya ya. Kok kata Mbah Wira kosong? Ini yang benar yang mana Mbah? Yang benar adalah kembali pada diri Anda sendiri. Anda yang memiliki benda tersebut, Anda bisa melakukan pengetesan secara langsung. Apakah memang benar benda ini mengandung energi yang aktif atau tidak? Caranya gimana? Dengan dirasakan tuahnya. Jadi mengecek suatu benda bertuah itu bukan kemudian dipakai kebal, dipakai geser hujan, dipakai datangan. Ya memang bisa kayak gitu, tapi artinya bukan itu fungsi utamanya. Ini kayak iklan minyak goreng zaman dulu ya. Minyak goreng yang baik bisa diminum, tapi bukan itu fungsinya. Pernah tahu ya? Jadi memang ya bisa dipakai seperti itu, tapi bukan itu fungsinya. Melainkan apa? Apakah benda ini membawa manfaat yang positif, membawa manfaat yang baik bagi diri kita atau tidak? Jadi cara mengetesnya adalah hiduplah selama seminggu tanpa menggunakan benda ini. Ya, kemudian Anda amati, Anda rasakan. Setelahnya, hiduplah seminggu dengan membawa benda ini. Kemudian bandingkan, adakah beda nyata antara tidak membawa dengan membawa benda ini? Kalau ada beda nyata makin positif, berarti memang benda ini memberi dampak yang positif. Mbah Wira berarti yang nggak bisa membaca energinya. Tapi kalau ternyata sama saja, ya berarti benar terawangan Mbah Wira bahwa memang benda ini kosong, tidak mengandung energi. Mbah, kok dampak positif Mbah boro-boro, malah apes kok. Saya malah sering apes, gimana Mbah? Loh, ada juga yang seperti itu. Mbah Wira bisa menunjukkan bukti percakapan antara klien dengan Mbah Wira yang mana beliau setelah mempelajari sesuatu itu bukannya kok tambah sering beruntung, malah hidupnya sering apes, sering sial. Nah ini ada cat seperti, kalau Anda pengen tahu Mbak Wira bisa menunjukkan. Jadi hati-hati loh ya. Sebuah benda bertuah itu tidak hanya membawa dampak positif atau kosong, netral, tidak membawa dampak apa-apa. Bisa juga dia membawa dampak negatif. Ini kalau dalam film Avatar, The Legend of Aang, ketika Aang menghadap ke Raja Bumi, maka Raja Bumi itu berkata bahwa yang namanya energi itu ada 3 macam. Positif saat kita melawan, negatif saat kita mundur. Dan ada yang ketiga, yaitu apa? Netral. Ketika kita tidak melakukan apa-apa, hanya diam dan menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Katanya begitu. Nah sama, dalam dunia benda bertuah pun demikian. Ada yang namanya positif ketika dia memberikan dampak negatif. Ada yang netral ketika dia tidak membawa perubahan apapun dalam hidup Anda. Nah yang diwaspadai itu malah justru yang kebalikan, yang negatif. Membawa kesialan dan kerugian bagi hidup Anda. Ini guru Mbak Wira yang Al-Hikmah Kusuma saya juga bilang demikian. Yang paling kita takutkan dari sebuah benda bertuah, wafak, mandal, azimat, pusaka, mustika atau apapun itu, bukan ketika dia tidak jalan tuahnya, bukan. Justru yang ditakutkan adalah ketika tuahnya berjalan kebalikan. Contoh, mustika merah delima untuk keselamatan. Bukannya memberi keselamatan, malah bikin celaka. Sering kepleset, sering apes, sering ngantuk di jalan, sering nabrak misalnya. Sebuah mustika untuk pengasihan, bukannya kok malah disenangi orang lain, malah bikin gampang dibenci, gampang ada masalah, gampang ada cekcok dengan orang lain. Itu yang malah dikhawatirkan. Nah ini wawasan bagi teman-teman semua yang seringkali bingung ya. Kita itu kan seringkali kalau beli sesuatu itu kan cari yang iklannya mewah, cari yang iklannya hebat, tuahnya ditulis berlembar-lembar gitu kan. Sementara kalau Mbak Wira paling anti melakukan hal kayak gitu. Kayak ya udahlah, biarkan pemarah yang membuktikan.
Makan enak itu nggak perlu kita koar-koar enak. Cukup dirasakan di lidah, kalau enak pasti habis nasi di piring itu. Kan kayak gitu. Nah, yang sering kali terjadi adalah orang ngeluh ke Mbah Wira, "Mbah, saya habis beli Azimat sudah habis banyak kemana-mana, ke dukun ganti-ganti kok nggak jalan tuanya." Nggak jalan tuanya aja kok bingung. Ya memang seperti itu. Yang paling dikhawatirkan dan ditakutkan bukan tuahnya nggak jalan, melainkan dia memberi tuah secara kebalikan dari yang diiklankan. Itu yang justru bahaya. Gitu. Ya, ini wawasan dan edukasi untuk teman-teman semua. Kita lanjut. Mbah Wira menyadari bahwa yang namanya klien datang ke Mbah Wira melakukan terawangan itu pasti tidak hanya berharap azimatnya berisi kodam ya, melainkan harapannya itu yang tinggi. Kodamnya macan putih, maung bodas gitu kan. Maung bodas seperti tapung tarigu gitu kan. Terus apalagi kodam kelas raja-raja, kodam kelas dewa-dewa, kan gitu harapannya. Oleh karenanya, Mbah Wira kemudian tidak hanya puas melakukan pengecekan itu dengan satu metode vibrasi energi, melainkan Mbah Wira juga harus menggunakan metode-metode lain agar hasil terawangan itu kemudian menjadi valid. Nah, metode yang berikutnya namanya adalah metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk menangkap tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam pada suatu benda bertuah. Nah, untuk gelang dari klien nomor 7705 ini Mbah Wira tidak mendapatkan tanda-tanda visual apapun ya. Yang terakhir yaitu Mbah Wira melakukan metode yang terakhir ya, ini namanya metode injeksi energi. Itu suatu metode yang digunakan ya untuk menarik paksa agar suatu entitas yang bersembunyi atau bersemayam dalam benda bertuah itu mau keluar. Loh, kok keluarnya mau gimana? Dia sembunyi di dalam terus keluar apa gimana? Maksudnya adalah kita berusaha mendekatkan dimensi. Jadi kodam yang sebelumnya berada di dimensi energi, berada di dimensi yang jauh dengan dimensi kita, itu mau mendekat keluar ke dimensi materi. Nah, itu yang diharapkan. Apa bisa Mbak seperti itu? Bisa. Ada nggak caranya? Ada metodenya? Ada doanya? Ada. Ya. Nah, ternyata setelah Mbak Wira injek beberapa kali dengan energi, Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi tanda bahwa memang sebuah gelang dari klien nomor 7705 ini kosong, tidak berkodam dan kosong, tidak berenergi. Mbah, bahwa saya protes, Mbah. Loh, protes gimana? Dulu benda ini berenergi, Mbah, kok sekarang jadi kosong, emang energinya kemana? Ketika kita memahami energi pada suatu benda bertuah, itu paling gampang itu kalau kita mengibaratkan sebuah handphone. Handphone itu ada baterainya itu ada energinya ketika dicas penuh. Nah, ketika kita menggunakan handphone itu untuk main YouTube, untuk main Mobile Legends, untuk telepon, untuk WA-an, pasti kan baterai itu akan berkurang daya energinya. Kenapa? Karena energinya udah kita pakai dalam rangka menikmati tuahnya itu tadi. Nah, sama benda-benda bertuah itu seperti itu. Ketika tuahnya kita nikmati, tuah itu berjalan menggunakan energi, berjalan memanfaatkan energi yang ada dalam benda tersebut. Ketika kita menggunakannya terus-menerus, maka energi tersebut bisa habis. Memang ada beberapa praktisi yang melengkapi benda-benda hasil ritualnya dengan mekanisme auto charging, memang ada. Tapi kalau benda-benda dari alam seringkali tidak ada. Sehingga ketika Anda menggunakannya bisa jadi habis. Setelah habis jadinya kosong seperti ini gitu ya. Lalu apakah ada kodamnya, Mbah? Dulu ada, Mbah, ini kodamnya misalnya ya. Kok sekarang jadi hilang, emang kemana? Kodam itu makhluk, dia bisa sakit, bisa mati. Kemungkinan kodam juga bisa mati dalam melaksanakan tugas. Itu sudah banyak Mbah Wira bahas di video-video sebelumnya ya. Nanti silakan diketik aja 5 penyebab benda bertuah kehilangan tuahnya atau benda berkodam kehilangan kodamnya, ada. Di situ sudah Mbah Wira jelaskan secara rinci. Gitu ya Lur ya. Baik teman-teman semua, terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sekarang Mbah Wira ingin menjawab sebuah pertanyaan unik dari netizen yang memakai nick yaitu Bubisa Codankar ya. Nah, pertanyaannya berbobot nih ya. Akan Mbah Wira jawab. Mbah, saya juga mau dong pertanyaan saya dijawab di video. Oke, boleh.
Pertanyaan pertama, apakah bisa kodam dengan tuah pengasihan digunakan untuk menunjang karir di YouTube, khususnya untuk channel gaming yang tanpa kasih lihat wajah di video dan nggak jago ngelawak? Yang kedua, entah mungkin si kodam bakal menggunakan keahliannya untuk merubah persepsi penonton melalui ucapan supaya penonton berpikir nih orang mainnya nggak jago tapi orangnya asik. Aku sub deh. Apakah bisa si kodam? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Mengandalkan kodam tuah pengasihan tapi tetap melakukan usaha nyata seperti editing video yang bagus dan bikin thumbnail yang clickbait dan maksimal. Jawabannya adalah bisa. Tapi perlu Mbak Wira jelaskan di sini ya. Entah mungkin si kodam bakal menggunakan keahliannya untuk merubah persepsi penonton melalui ucapan supaya penonton berpikir nih orang mainnya nggak jago-jago banget tapi orangnya asik. Ya. Jadi dia kelemahannya dia sudah tahu bahwa dia nggak ngasih lihat wajah dan nggak jago ngelawak. Jadi gini lur ya. Nah ini keahlian Mbak Wira nih ya. Mbak Wira perlu menjelaskan bahwa setiap artis yang laris itu punya ciri khas. Mbak Wira ulangi, setiap artis yang laris itu punya ciri khas. Artis yang nggak punya ciri khas banyak, tapi nggak laris. Artis yang laris punya ciri khas. Sekarang tinggal Anda kan artis YouTube, ya. Anda buat channel YouTube itu kan berarti kan artis. Anda seniman. Art itu kan seni. Artis berarti orang yang melakukan pekerjaan seni, seniman. Jadi Anda itu artis YouTuber. Ya artis YouTube, seorang YouTuber. Gaming, ya karakter Anda adalah gaming, seniman gaming. Tidak menunjukkan wajah dan nggak jago ngelawak. Lalu gimana supaya Anda menjadi artis yang laris kan gitu? Nah, caranya yaitu punyailah atau milikilah ciri khas. Ya, milikilah ciri khas. Anda tahu Bang Jendai itu ketika main TikTok nggak ngelawak, udah cuman marah-marah kok. Tapi kenapa subscribernya banyak? Karena dia punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Ketika bikin konten sambil marah-marah. Siska Kol, mari kita coba, gitu kan? Punya ciri khas, yaitu apa? Ketika bikin konten pasti mewah, super mewah. Bahkan krim siang, krim malam, dan serum aja dipakai mandi. Gitu. Padahal ketika orang makainya hanya satu tetes, dia pakai mandi, bayangin. Ketika dia iklan sosis Kenzler gitu kan, sosisnya satu lemari. Ketika dia iklan apalagi itu Roma Mari Kelapanya satu lemari, bayangin. Itu ciri khas. Mari kita coba. Berarti saya siap. Kalau siap itu siapa? Atta Halilintar. Selagi itu. Ya siapa kalau yang pakai itu? Mario Teguh. Jadi setiap orang pasti punya ciri khas. Oke, kita beralih ke stand up comedian. Aduh mama sayangi. Siapa itu? Abdur kan gitu. Ada lagi. Selamat malam penonton. Siapa itu? Dodit Mulyanto. Jadi setiap artis yang laku pasti punya ciri khas. Nah, Anda tinggal mau membentuk ciri khas Anda seperti apa. Anda nggak ngelawak, nggak masalah. Yang penting Anda punya ciri khas. Bagaimana kalau Mbak Wira sendiri membawakan channel YouTube Jejak Mistis ya dulu. Walaupun Mbak Wira nggak pernah nunjukin wajah, tapi Mbak Wira punya ciri khas, yaitu apa? Mbak Wira mengungkap edukasi yang tidak banyak diungkap oleh praktisi lain. Ketika Mbak Wira kemudian Jejak Mistis itu kan pernah kena masalah ya, gara-gara itu akun Gmailnya itu Mbak Wira pakai buka channel lain, nah terus channelnya itu bermasalah. Akhirnya akun Jejak Mistis itu kena masalah juga. Sebenarnya bukan akunnya yang kena masalah, tapi Gmailnya ya, jadi nggak bisa login. Nah akhirnya Mbak Wira rubah nih channelnya, jadi ke channel edukasi Mbak Wira. Punya ciri khas lagi, yaitu ciri khasnya apa? Edukasi. Makanya namanya edukasi Mbak Wira. Jadi stressing pointnya ada pada edukasi. Mbak Wira membahas edukasi di situ. Jadi berusaha menjelaskan sesuatu yang pelik menjadi simpel dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang awam sekalipun. Itu stressing pointnya. Lah sementara channel gaming itu banyak sekali.
banyak sekali. Nah, tergantung Anda nih punya ciri khas apa. Mbak Ira tahu nih beberapa channel gaming seperti Kualapo. Kualapo itu mainnya nggak jago-jago banget. Bahkan ketika ada game keluaran terbaru, dia nggak mainkan yang terbaru. Dia mainkan game-game lama. Tapi dia pembawaannya enak, subscribernya banyak. Kenapa? Karena ternyata mulutnya nggak toksik. Jadi kalaupun main game kaget dan sebagainya, dia nggak mengumpat. Nah, itu ciri khasnya dia, yaitu apa? Tidak mengumpat. Nah, enak kan? Jadi punya ciri khas. IQ7 itu adalah channel yang membahas tentang alur cerita film. Dia membawakannya dengan santai, banyak jokes, ringan, bagus. Bahkan film perindapan yang alay gitu kan, dia bisa membawakannya dengan ringan dan enak sehingga orang itu suka gitu loh. Oh, oke, itu ciri khasnya gitu. Ada lagi alur sinema Zerikap. Itu ciri khasnya apa? Bahasanya formal. Ya, formal, jelas, intonasinya enak. Nah, itu ciri khasnya. Sehingga kemudian menjadikan channel tersebut khas, unik, mudah dihafal. Kalau dalam bahasa marketing, TOMA, top of mind audience. Jadi kalau orang bicara air, apa air itu? Aqua. Kalau orang bicara motor, apa motor itu? Honda. Kalau orang bilang HP, apa itu HP itu? Nokia. Kalau smartphone, Samsung, kan gitu. Orang bilang Panasonic, apa Panasonic? TV. Orang bilang pompa air, Sanyo, kan gitu. Orang bilang pasta gigi, odol. Kayak gitu loh. Jadi TOMA, top of mind audience. Orang bicara podcast, apa podcast? Deddy Corbuzier pastinya. Gitu loh ya. Channel bisnis pecah telur, itu yang tomanya. Itu. Jadi, itu milikilah ciri khas. Kalau Anda ingin YouTube Anda laris. Nah, tentu kalau Anda pakai azimat semacam pengasihan dan sebagainya, itu menimbulkan rasa kangen. Ketika orang mendengarkan itu jadi nyaman, senang, betah. Video Anda panjang, dia tetap setia menonton, stay tune ya on your channel kayak gitu. Nah, itu gunanya pengasihan itu seperti menimbulkan rasa kangen ketika lama nggak ngelihat, pengen ngelihat gitu. Oke, itu tadi yang bisa Mbak Wira sampaikan teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya. Ingat, apapun azimat yang kita pakai itu merupakan ikhtiar batiniah. Tanpa ikhtiar lahiriah sama juga dengan bohong. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat malam.